Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semoga, pada kesempatan kali ini kami mempersembahkan podcast Ramadan dengan menghadirkan narasumber Bapak Nur Fatah selaku guru PAI di SMK Negeri 1 Gelaga Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Semoga, selamat datang di podcast Genius Speak. Bulan Ramadan yang penuh berkah ini telah datang kembali. Dan untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami telah membuat segmen baru nih, yang pastinya akan sangat menarik, yaitu Nurani, Nuansa Ramadan penuh inspirasi. Bersama dengan saya, Aura Novelinda Pancaputri, yang akan membawakan acara podcast pada kali ini. Di sini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu guru pendidikan agama Islam, Bapak Nur Fatah SAG. Ya, terima kasih. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, bagaimana Bapak perasaannya hari ini? Ya, menyenangkan dan menggembirakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Sobat Semoga, pembahasan kita pada podcast kali ini tentunya akan sangat menarik nih, yaitu tentang kegiatan sosial dan ekoteologi yang ada di sekolah kita, SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi. Apa saja sih Bapak kegiatan sosial yang telah dilaksanakan di sekolah kita dalam menunjang kegiatan berekoteologi? Alhamdulillah untuk di sekolah kita sudah bertahun-tahun kegiatan sosial ini dilaksanakan. Salah satunya saat kegiatan Zakat Fitrah itu diprioritaskan di lingkungan terdekat dengan koordinasi dengan Pak RT RW yang mengetahui tentang kondisi kaum duafa di lingkungan di SMK Negeri 1 Gelagah. Itu Zakat Fitrah. Belum lagi kegiatan sosial di Hari Raya Kurban juga sama. Prioritas untuk lingkungan terdekat dan juga lingkungan Bapak Ibu Guru. Dan kegiatan itu semuanya itu proses pembelajaran pendidikan agama Islam agar supaya mereka peduli kepada sesama. Dan masih banyak lagi contoh. Baru-baru ini di sekolah kita ada siswa kita yang kebakaran. Nah, dengan sigap anak-anak untuk keliling memberikan suatu uang untuk meringankan beban dari siswa yang kebakaran itu. Dan masih banyak lagi. Contoh sedekah Jumat, siswa asuh sebaya. Jadi diberikan kepada siswa yang tidak mampu. Terutama diberikan kayak tas, sepatu, seragam, dan lain sebagainya. Itu kira-kira kegiatan sosial yang di sekolah kita. Dan masih banyak lagi. Fun fact aja nih Sobat Semoga, ekoteologi itu adalah perpaduan antara pendekatan-pendekatan agama dengan isu-isu lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya bicara tentang pemahaman ekoteologi nih ya Bapak. Apakah kegiatan ekoteologi ini sudah diterapkan di sekolah kita? Alhamdulillah di sekolah kita sudah dimulai kegiatan ekoteologi. Yang awalnya diberi pemahaman tentang pentingnya peduli kepada lingkungan. Dan juga kerjasama antara guru-guru untuk sosialisasi tentang pentingnya ekoteologi. Jadi ekoteologi itu sebenarnya ada beberapa unsur. Yang pertama unsur manusia, yang kedua unsur alam, yang terakhir adalah unsur Tuhan sebagai pemilik alam semesta ini. Tentunya kalau kita ilustrasikan ibarat sebuah rumah, ya rumah itu kita dititipi oleh orang lain. Tentunya kalau dititipi rumah, apa kewajiban kita? Harus merawat, menjaga, membersihkan. Ketika rumah yang kita huni ini tidak dirawat, malah rusak, apa yang terjadi? Maka pemilik rumah akan kecewa. Kan begitu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi sebenarnya manusia itu diberi amanah untuk menjaga, memelihara, dan merawatnya. Jadi alam ini adalah bukan benda mati. Alam ini adalah sebuah partner. Jadi tidak bisa melepaskan dari alam. Jadi Allah itu menciptakan alam ini sebenarnya untuk manusia, tapi harus bijaksana dalam mengelolanya.
Itu kira-kira. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya eh, menjaga lingkungan. Ya, contohnya di dalam Al-Quran disebutkan yusabbihullahu ma fis samawati wal ard. Ya, semuanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ternyata alam itu bertasbih. Nah, lalu kita bagaimana? Pernahkah kita bertasbih kepada Allah? Nah, itu ternyata Allah mempunyai perhatian khusus kepada lingkungan kita. Jadi lingkungan itu adalah sebagai partner. Jadi 3 unsur ini yang terlibat di dalam kegiatan ekoteologis. Ya, Baik Bapak, jika dilihat saat ini nih, sebenarnya kegiatan cinta lingkungan yang dilaksanakan di sekolah kita ini sudah berjalan dengan baik ya Bapak. alhamdulillah lancar. Namun apakah masih ada kekurangannya? Tentunya setiap program yang dilaksanakan di sekolah kita tentunya masih banyak kekurangan. Namun kita tetap ada penguatan-penguatan dari seluruh warga sekolah. Ya, pertama harus ada integrasi antara guru mapel untuk mensosialisasikan tentang pentingnya Biologi. teologi. Iya. Kan begitu ya. Jadi contohnya tentang ketahanan pangan. Nah, selaku pembina Tarjau, sebenarnya ketahanan pangan ini ngajari anak-anak atau siswa kemandirian pangan, ya. Jadi agar supaya lahan-lahan yang kosong di sekolah itu produktif, ya. Iya. Jadi itu, ini sebenarnya program yang bagus dari Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah di sekolah kita sudah berjalan dengan baik. Tentunya masih ada kekurangan-kekurangan. Butuh koordinasi dan penguatan dari seluruh warga sekolah di SMK 1 Gelagah itu. Baik. Lalu kegiatan apa yang mungkin menjadi unggulan dalam meningkatkan kecintaan kepada Allah dan juga kepada lingkungan yang sudah diterapkan di sekolah kita, Bapak? Sebenarnya program yang unggulan di sekolah kita adalah ketahanan pangan itu. Tapi juga masih banyak lagi. Yang sudah menjadi budaya di sekolah kita itu adalah budaya bersih-bersih setiap hari. Sebelum KBM itu sudah melekat di dalam diri seluruh siswa SMK 1 Gelagah. Itu adalah upaya untuk mencintai lingkungan sekitar. Bagaimana mungkin kalau kita proses belajar mengajar di tempat yang kumuh, di tempat yang tidak disenangi, maka akan berpengaruh kepada proses pembelajaran. Oleh karena itu, budaya cinta lingkungan itu adalah sangat bagus sekali. Bahkan sekolah kita sangat menggalakkan sekali upaya ekoteologis ini. Pertama, sekolah sudah menyiapkan tempat sampah kemana-mana, ya, Iya. dan juga agar supaya siswa bisa memilah-milah sampah organik dan anorganik. Itu pembelajaran buat kita. Jadi kita harus peduli kepada lingkungan sekitar. Bahkan visi sekolah kita adalah berbudaya lingkungan, unggul, berkarakter, dan berbudaya Berbudaya lingkungan. lingkungan. Ini bukti bahwa sekolah kita sangat peduli kepada lingkungan. Lalu apa sih kira-kira yang menjadi tantangan terberat dalam menjalankan tugas kita menjaga semangat ekoteologi di sekolah kita? Nah, ini yang berat ini. Setiap program itu pasti ada tantangannya. Salah satunya di dalam program ekotologis ini yaitu membangun kesadaran yang tinggi, ya, membangun kesadaran yang tinggi tentang kepedulian. Saya yakin seluruh siswa itu ada yang mempunyai kesadaran yang tinggi, ada yang acuh, bahkan buang sampah sembarangan. Itu dikarenakan apa? Karena latar belakang keluarga dari siswa itu berbeda-beda, ya. Nah, karena apa? Didikan orang tuanya. Kalau didikan orang tuanya bagus, didikannya bagus, insya Allah akan terbawa karakter di sekolah. Jadi itu, jadi tantangannya itu membangun kesadaran. Solusinya adalah
itu memberikan pendidikan agama yang berkaitan dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk khalifah bumi, wakil dari Allah. Jadi diberi amanah. Semua itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Tuh. Baik, untuk penutupannya pada podcast kali ini, apa rencana ke depannya untuk meningkatkan kembali semangat berekoteologi di sekolah kita? Tentunya semuanya itu harus direncanakan untuk memajukan program ekoteologi. Salah satunya adalah budaya-budaya lingkungan bersih itu terus ketahanan pangan, mengajari anak untuk kemandirian pangan, biar tidak ada ketergantungan dengan di luar. Baik Sobat Semega, demikian pembahasan kita pada podcast kali ini bersama Bapak Nur Fatah. Semoga puasa kita di tahun ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ya, sudah sama-sama. datang di acara podcast kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Iya, untuk Bapak. kegiatan ini dan berkah. Amin. Saya Aura Novelinda Pancaputri selaku pembawa acara podcast pada kali ini pamit undur diri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.